Setiap tempat kan punya cerita di balik namanya. Tapi cerita Indramayu ini wah bada, benar-benar legendaris. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah tentang bagaimana sebuah mimpi, seorang pahlawan, dan seorang wanita misterius melahirkan sebuah daerah. Coba deh bayangin pertanyaan ini. Gimana caranya sebuah daratan baru lahir cuma dari mimpi? Kedengarannya kayak dongeng ya? Tapi percaya nggak percaya, inilah inti dari legenda Indramayu yang akan kita telusuri bareng-barang. Kalau kita ngomongin Indramayu sekarang, pasti yang kebayang bumi mangga kan? Manis, seger. Tapi jauh sebelum terkenal sama mangganya, ceritanya itu dimulai dari sebuah petualangan yang heroik banget. Nah, petualangan heroik ini semuanya berawal dari satu orang. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, misi epik sang pendiri, yaitu perjalanan Raden Arya Wiralodra. Jadi, siapa sih Raden Arya Wiralodra ini? Oke, dia ini putra seorang tumenggung dari Bagelen, Jawa Tengah. Tapi dia bukan pangeran biasa yang cuma duduk-duduk aja. Dia punya mimpi besar, membangun daerah baru yang makmur dari nol. Inilah jagoan utama kita. Perjalanan Wiralodra ini unik banget. Dia nggak mulai pakai peta atau kompas, tapi dengan sumpah spiritual. Selama 3 tahun penuh, dia melakukan tapa brata di Gunung Sumbing, sampai akhirnya dia dapat sebuah visi semacam wangsit atau bisikan goib gitu, yang ngasih petunjuk buat nemuin lembah Sungai Cimanuk. Nah, dari situlah, bareng temannya, Ki Tinggil, petualangan buat nyari tanah yang dijanjikan itu dimulai. Tapi Wiralodra nggak sendirian dalam takdirnya. Perjalanannya ini sebentar lagi akan mempertemukan dia dengan sosok yang super penting, Dharma Ayu yang misterius. Pertemuan inilah yang nantinya bakal ngebentuk sebuah nama. Jadi Nyi Endang Dharma, atau yang lebih kita kenal sebagai Dharma Ayu ini siapa sih? Legenda bilang dia ini perempuan yang bijaksana dan punya kesaktian. Dialah yang dipercaya ngebantu Wiralodra dan Ki Tinggil membangun pemukiman pertama mereka. Jadi perannya ini penting banget, bukan cuma sekedar tokoh sampingan. Saking pentingnya peran dia, namanya bahkan diabadikan jadi nama daerah itu sendiri. Nah, ini nih yang bikin kita penasaran. Sebenarnya, apa sih arti dibalik nama Indramayu itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi di sini ada 2 versi cerita yang sebenarnya nyambung. Menurut versi legenda, Nyi Endang Dharma minta supaya daerah baru itu dinamain pakai namanya Dharma Ayu. Lama-kelamaan cara ngomongnya berubah jadi Indramayu. Di sisi lain ada versi sejarah yang nyebut kalau daerah ini dulunya pusat kerajaan Dermayu. Dan nama Dermayu itu sendiri dipercaya asalnya ya dari kata Dharma dan Ayu. Jadi mau dari legenda atau sejarah, ujung-ujungnya sama kan? Nah, entah dari legenda atau sejarah, yang jelas sebuah nama udah lahir. Sekarang, kita geser sedikit dari cerita ke fakta. Inilah momen sebuah kerajaan lahir, dari legenda menjadi tanggal di kalender sejarah. Dan inilah momen puncaknya, legenda itu akhirnya punya tanggal resmi. 7 Oktober 1527. Catat tanggalnya. Inilah tanggal yang ditetapin sebagai hari jadi resmi Indramayu, momen di mana mitos dan sejarah akhirnya berjabat tangan. Tanggal ini juga bukan asal pilih loh, tanggal ini pas banget sama 1 Muharram 934 Hijriah. Para sejarawan netapin tanggal ini setelah riset mendalam dari berbagai naskah kuno, babat, dan juga cerita lisan turun-temurun dari masyarakat setempat. Jadi, ini perpaduan keren antara bukti tertulis dan ingatan orang banyak. Terus gimana semua potongan puzzle cerita ini akhirnya nyatu? Oke, sekarang kita lihat warisan abadi Indramayu dan gimana ceritanya masih relevan sampai sekarang. Oke, yuk kita rangkum sebentar. Semuanya berawal dari sang pendiri, Raden Arya Wiralodra. Terus ada partner kuncinya, Nyi Endang Dharma, yang namanya jadi cikal bakal Dermayu. Tanggal resminya 7 Oktober 1527, lokasinya Lembah Sungai Cimanuk, dan julukan modernnya yang kita kenal sekarang, Bumi Mangga. Semuanya ini bagian dari satu kisah besar yang utuh. Intinya begini, dari sebuah visi di puncak gunung, sampai jadi kabupaten pesisir yang maju pesat sekarang, kisah pendirian ini tuh bener-bener jadi jantungnya identitas Indramayu. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Kalau sejarah dan legenda itu menyatu, cerita mana yang kita pilih untuk kita teruskan? Cerita yang berdasarkan fakta atau cerita yang bisa ngasih inspirasi? Mungkin ya keduanya sama-sama penting.